Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ya rafi'a syani wa darajati Mari kita sama-sama niatkan untuk orang berilmu yang akan memberikan pencerahan kepada saya ketika bersama kita membaca dari kepada beliau yang berbeda dengan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azizil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس قوم في مجلس يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wabil khusus DKM Masjid Jami' Nurul Iman beserta para alim, ulama, para kiai, para ustaz, para hujjaj, begitu pula jamaah Masjid Jami' Nurul Iman, dengan harapan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita senantiasa mendapatkan curahan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada kita. Di antaranya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, dengan harapan mudah-mudahan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dapat gunakan, kita dapat tasarrufkan untuk menjalankan ketaatan ibadah
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya, dengan harapan besar kelak nanti kita diakui beliau sebagai umatnya dan kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita kembali, yaitu kegiatan thalabul ilmi. Harapan besar kita senantiasa kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentunya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita sudah memasuki tahun baru Islam, yaitu tahun 1442 Hijriah. Momentum ini kita jadikan momentum untuk muhasabah diri. Apalagi di zaman yang milenial saat ini, orang lebih senang dimanapun berada, kondisi apapun, senangnya itu selfie, benar nggak? Enggak anak-anak, enggak remaja, enggak emak-emak, enggak bapak-bapak, nenek-nenek juga selfie. Benar apa enggak? Benar kan? Artinya apa? Selfie ini jangan sampai selfie kita enggak ada nilai ibadahnya. Nah emang selfie bisa nilai ibadah? Bisa, kalau kita niatin ibadah. Kalau orang selfie itu yang dilihat siapa? Yang dilihat siapa? Sendiri. Namanya juga selfie. Lagi melihat dirinya. Momentum pergantian tahun mestinya kita selfie. Apa? Lihat diri kita, muhasabah kita. Kan doa kita kalau berjudul apa? Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ya Allah kama hasanta khalqi, sebagaimana engkau baguskan rupaku, fahassin maka baguskanlah khuluqi, akhlakku, perangaiku. Mestinya ketika kita selfie, saat itu kita sedang melihat diri kita, muhasabah diri kita. Bukan hanya semata melihat fisik kita, tapi kita lihat apa yang sudah kita perbuat. Terlebih di tahun baru Hijriah ini, kita lihat apa yang sudah kita perbuat 1 tahun yang lalu. Harapan kita di tahun yang lalu apa? 1, amal ibadah kita diterima Allah. Amin. 2, dosa kesalahan kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada harapan di tahun yang akan datang, kita menjalani hari-hari dalam tahun setahun yang akan datang. Kita muhasabah diri kita, hitung amal kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung amal kita. Hitung amal kalian sebelum nanti kita diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah syair dalam kitab Masyaihul Ibad disebutkan, ya man bidun ya rushtagula qad gharrahu tulul amli aw lam yazal fi ghaflati hatta dakna minhul ajli. Ya man bidun ya rushtagula, hai orang yang sibuk dengan dunia, qad gharrahu tulul amri, sungguh kesibukan kita dengan dunia telah menipunya.
Apa? Tulul amri. Tulul amri itu panjang angan-angan. Halusinasi. Orang sekarang bilang apa? Halu. Orang yang halu itu tulul amal. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan kita itu dapat membinasakan kita. Dan panjang angan-angan yang menyebabkan kita sibuk dengan dunia. Dan itu yang menipu kita. Kita lihatlah di masa-masa dulu ya, banyak orang lantaran karena tulul amal sibuk dengan dunia, dia lupa akan jati dirinya, lupa. Contoh Fir'aun, saking tulul amalnya tinggi, panjang angan-angannya tinggi, disibukkan dengan dunia begitu besar, dia panjang angan-angan. Akhirnya apa? Dia menuhankan dirinya, ngaku dirinya Tuhan. Ya zubillah, na'udzubillah. Kira-kira binasa apa enggak? Binasa. Ada lagi di masanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ada seorang raja namanya Shaddad bin Ad. Siapa Shaddad bin Ad? Shaddad bin Ad ini berkuasa, bahkan hidupnya itu sampai 1200 tahun, Pak. Istrinya 1000, anaknya 1000. Banyak apa dikit? Banyak. 1200 tahun hidupnya, 1000 istrinya, 1000 anaknya. Dia saking asiknya dengan dunia, istaghalla, sibuk dengan dunia. Dulu mah dia dengerin apa perintahnya Nabi Hud, kisah-kisah tentang surga, sampai-sampai panjang angan-angan dia apa? Ingin menghadirkan surga di dunia. Tuh, pengen bikin surga. Shaddad bin Ad pengen bikin surga, tiruan surga. Termaktub dalam Quran surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah, apa yang Rabbmu perlakukan, apa yang Rabbmu lakukan terhadap Ad, kaum Ad. Iram dzatil imad. Mereka membuat tiruan surga kota Iram. Bikinlah surga, nyari tanahnya itu selama 10 tahun baru dapat buat bikin surga dunia. Berapa luasnya? Luasnya itu kurang lebih sekitar 221 km persegi itu. Buat apa? Buat surga. Dicari selama 10 tahun, dibangun selama 300 tahun. Bangunannya 300 tahun, Pak. Nyari tanahnya 10 tahun, bangunnya 300 tahun. Dibikin, dibuat Irama Zatil Imad, yaitu yang memiliki tiang-tiang tinggi, dindingnya terbuat dari emas. Bikin pohon yang terbuat dari emas, rantingnya terbuat dari perak. Hamparan tanahnya bertabur batu mulia, ditaburkan minyak kasturi, minyak misik wangi, kemudian dialirkan sungai-sungai. Persis dibikin seolah-olah ini adalah surga dunia. Cari bidadari-bidadarinya, dipilih apa? Gadis-gadis. Itu luasnya 221 km, kurang lebih segitu. Dibangun 300 tahun. Makanya Allah sebutkan apa? Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Allati lam yukhlaq, yang belum pernah dibuat makhluk manapun. Kalau kita lihat ada bangunan megah, kalau kita lihat ada kota yang indah, itu belum bisa membandingi kota yang pernah dibangun oleh Shaddad bin Ad. Mungkin saat ini kita pernah kemana? Ke luar negeri. Mungkin kita melihat indahnya kota Prancis, indahnya kota Singapura, indahnya kota yang pernah kita mungkin kunjungi. Itu belum ada bandingannya apa-apa dibandingkan kota yang pernah dibuat oleh Shaddad bin Ad. 300 tahun dibuat seperti tiruan surga. Padahal apa?
Surga sifatnya mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Kalau kita melihat keindahan yang pernah kita lihat di dunia, itu belum membandingi keindahan yang akan kita rasakan di surga. Wala udzunun sami'at, kalau kita pernah melihat sesuatu yang enak kita dengar, itu pun belum sedikit pun mewakili rasa pendengaran yang kita rasakan nanti di akhirat, itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala khatara ala qalbil bashar, kalau hati kita pernah merasakan ketenangan yang lebih, hati kita merasakan kenyamanan, itu pun belum mewakili sedikit pun gambaran tentang surga. Maka apa yang dibuat oleh Syaddad bin Ad karena angan-angan yang begitu panjang, akhirnya Allah tidak redha. Hari peresmian baru mau diresmikan, belum itu kotak, makanya kotak yang hilang di mana? Di Bukit Ahqaf Hadramaut Yaman, hilang. Banyak menelitikan menemukan kotak yang hilang, itu kotak yang pernah dibuat oleh Syaddad bin Ad selama 300 tahun. Akhirnya Allah tenggelamkan kotak tersebut lantaran apa? Allah tidak redha terhadap apa yang dilakukan oleh Syaddad bin Ad. Ini kenapa? Tulul amal. Makanya ya man bidunya hustaghla, hai orang yang sibuk dengan dunianya, qad gharrahu, sungguh menipunya. Apa? Tulul amal kan? Panjang angan-angan, menghayal, halusinasi, ini yang akan mencelakakan kita. Aulam yazal fi ghaflati hatta dana minhul ajni. Aulam yazal fi ghaflah. Syaddad bin Ad, Fir'aun dan sejarah telah mencatat orang-orang yang dulu sibuk dengan dunia sampai lalainya, lupanya tak henti-henti, hatta dana minhul ajli, sampai datanglah ajal tiba. Berapa lama kita hidup di dunia, apalagi kita ya umurnya umat Rasulullah, a'mar ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lewat dari itu sedikit, Pak. Jadi kita siapkan diri. Mungkin kita bersiap diri kita untuk menghadapi kehidupan di akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal. Umur kita nggak lebih dari itu. Kalaupun ada yang lewat dari 70, 80, sedikit, nggak banyak. Nggak banyak. Rasulullah sudah sampaikan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini. Jadi nggak lebih dari itu. Maka kita jangan heran ketika kita disampaikan dalam syair selanjutnya, wal mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba. Ajal itu kadang dadak. Jadi jangan pernah kita heran ketika kita malam perasaan masih datang taklim, malam perasaan masih hadir dalam masjid gitu kan. Tiba-tiba pagi dari panggilan Allah. Baghtatan. Kematian itu datang tiba-tiba. Perasaan semalam masih ngobrol di pos ronda, semalam masih ngopi di warkop, tiba-tiba besok udah dipanggil oleh Allah. Ya itu kematian. Wal qabru sundukul amli, kubur itu petiknya amal. Kubur itu petiknya amal. Al mayyit yatsba'ul mayyit salasa, yang ngikutin mayit itu 3. Apa yang ngikutin mayit? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya. Ini yang ngikutin mayit, keluarganya, hartanya. Yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid, 2 kembali, 1 akan tetap bersama si mayit. Apa yang kembali? Ahlu, keluarga pulang. Keluarga pulang, Pak. Biar kata itu istri kita ngomong, Pak saya cinta,
bapak sampai mati. Emang cintanya sampai mati doang. Itu udah mati ya udah. Tuh. Kenapa? Dia nggak bakal mau tuh dikubur bareng. Ada nggak mau? Nggak ada. Agluhu pulang, keluarganya pulang, anaknya biar kita cinta sama orang tuanya, dia pulang. Orang tua biar kata cinta dengan anaknya, ketika anaknya sudah dalam kubur, pulang. Wa malu, hartanya. Hartanya kemana? Hartanya pun pulang. Jadi ahli waris, warisan untuk ahli warisnya. Tinggal amalu, apa? Amalnya yang tetap dengan kita. Baik amal baik maupun amal buruk. Makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajli. Sabar ala ahwaliha, kesulitan-kesulitan hidup, ya, perihnya hidup, kita sabar. Karena apa? Tidak ada kematian, melainkan memang sudah, kalau memang sudah ajalnya tiba kepada kita. Kita muhasabah diri kita di bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan untuk kita. Kita hisab diri kita, kita hitung amal kita, agar apa? Kita mampu berbekal untuk kelak di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bulan ini juga kita sebut dengan bulan Syura. Orang Jawa bilang bulan Syura. Diambil dari apa bulan Syura? Bulan Syura itu diambil dari kata Asyura. Yaumul Ashir minal Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram. Ada kemuliaan di mana tanggal 10 Muharram ini sejarah mencatat terjadinya berbagai macam fadilah dan keutamaan. Maka tanggal 10 Muharram kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanggal 10 Muharram yaitu hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dosanya satu. Apa? Makan buah kunti. Sebenarnya Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita lihat ada amar ma'ruf nahi mungkar, itu dua kata itu yang amar ma'ruf pertama kepada Azazil. Siapa Azazil? Iblis. Ya. Azazil itu dari siapa? Azazil itu Banul Jan. Bumi ini dulu dihuni oleh Banul Jan, anak keturunan bangsa jin. Ada satu makhluk dari kalangan bangsa jin namanya Azazil. Dia hidup, dia beribadah kepada Allah ratusan ribu tahun sehingga Allah angkat ke langit pertama. Allah gelari abid ahli ibadah. Ke langit kedua digelari roki ahli ruku. Terus gelar, setiap langit ada gelarnya. Ahli ibadah, ahli ruku, ahli sujud, sampai ke langit 7 dan sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Azazil. Akhirnya apa? Diberi jabatan jadi pimpinannya para malaikat. Azazil. Doanya diijabah. Azazil. Ya, diperintahkan satu perintahnya. Apa perintahnya? Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah memberikan informasi, ya, terkait dengan akan penciptaannya Nabi Adam, ya, menjadi khalifah. Sebenarnya para malaikat itu berkata, kalau mereka mengatakan apa? Kami sudah bertasbih, kami memuji Engkau, kami mensucikan Engkau. Kenapa enggak kami saja dari kalangan malaikat? Kenapa? Mereka melihat sejarah dulunya bangsa jin yang telah menjadi khalifah jin itu senior kita. Jadi yang dulu memakmurkan bumi ya jin. Kenapa? Dalam Quran surat Ad-Dariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Selalu disebut jin dulu. Kenapa? Senior, Pak.
Jin dulu baru manusia. Tidak diciptakan melainkan untuk ibadah kepada Allah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jin dulu baru manusia. Gitu. Jadi jangan pernah kita menisbatkan setiap setan itu dari bangsa jin, tidak. Setan ya minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Itu. Setan itu ya emang dari jin doang. Jangan sampai kita ngomong setan, ada jin ngomong setan. Mereka tersinggung. Emang di manusia nggak ada setan? Ada. Orang minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Tuh. Diperintahkan untuk sujud. Apa? Azazil nggak mau. Malaikat sujud. Justru Azazil tidak mau sujud. Mereka merasa, Azazil merasa hebat. Dia udah diangkat oleh Allah masuk ke dalam surga jadi pimpinannya para malaikat ya. Soleh, alim iya, doanya mustajab iya. Tiba-tiba ada pendatang baru suruh sujud. Nabi Adam nggak mau. Ya, akhirnya Pak diusir dari surga, kemudian digelar oleh Allah iblis, laknatullah. Kalau kita sholat ibadah, iblis sudah lebih dulu Pak ibadah. Kalau kita ruku, gelarnya iblis dulu roki, ahli ruku. Kalau kita sujud, iblis juga dulu gelarnya sajid, ahli sujud. Saking sombongnya. Akhirnya Allah usir dari surga. Amar ma'ruf. Diperintahkan baik suruh sujud. Iblis melihat subjek. Iblis hanya melihat objek, nggak melihat subjek. Iblis melihat objeknya, perintahnya apa? Suruh sujud, nggak mau. Tidak melihat subjek perintah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam kenapa? Nabi mungkar. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kulu min ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Diterjang. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dari dua makhluk Allah. Mestinya kita belajar. Dari apa? Amar ma'ruf ketika kita diperintah jangan membangkang. Ketika kita dilarang jangan menerjang. Ya, bedanya apa? Nabi Adam taubat, Nabi Adam sujud kepada Allah seraya berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Istighfar. Diterima taubatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yang dimakan di perut ikan lantaran Nabi Yunus meninggalkan umatnya. Akhirnya Nabi Yunus pun berdoa istighfar mohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Kemudian sunnah pula di bulan ini kita puasa. Ditagih berapa tanggal 10 Muharram. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Ketika Nabi datang sampai di Madinah, Nabi melihat tasumul Yahud. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma hadzal yaum?" Hari apa ini kalian pada puasa? Mereka menjawab, "Hadza yaumun shalih." Ini hari baik. Hadza yaumun najallah Bani Israila min aduwwihim. Ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh. Fasomahu Musa, Nabi Musa pun puasa. Apa kata Rasul? Fa'adna ahaqqu bi Musa minkum. Kalau engkau puasa lantaran mengagungkan takzim kepada Nabi Musa, maka aku yang lebih berhak mengagungkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi puasa dan memerintahkan kita untuk puasa. Sebelum puasa wajib, datangnya kewajiban puasa Ramadan, puasa 10 Muharram adalah puasa yang diwajibkan. Baru sebelum datangnya bulan suci Ramadan baru diamandemen puasa di bulan suci Ramadan. Ini tanggal 10 Muharram kita disunnahkan untuk puasa. Apa fadilahnya?
Siyamu yaumi Asyura ahtasibu ayyukaffira sanatan allati ma qabla. Aku berharap dengan puasa tanggal 10 Muharram Allah ampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Namun Rasulullah sampaikan bagi yang mau puasa tanggal 10 Muharram, puasa sebelum 10 Muharram yaitu Tasu'a 9 Muharram. Jadi puasanya 9, 10. Tujuannya apa? Ikhtilaf tujuannya untuk tidak tasyabuh dengan orang-orang Yahudi yang puasa hanya tanggal 10-nya saja. Bagi kita yang mau puasa gandeng 9, 10 atau 9, 10, 11 Muharram insya Allah. Baik, ini keutamaan yaitu di bulan Muharram, itu diantara yang kita muhasabah diri, kemudian kita senantiasa banyak istighfar mohon ampun kepada Allah, kemudian kita berpuasa, dan biasa di bulan ini pun disebut lebarannya anak yatim. Jangan lupa yang punya rezeki lebih, man masahha ra'sa yatim, siapa yang usap kepalanya anak yatim, ja'alallahu lahu min kulli sya'ratin darajah. Allah akan jadikan setiap helai rambut anak yatim yang kita usap, maka Allah jadikan derajat. Kalau tidak ya jangan usap doang, Pak. Gitu ya. Ngusap memang secara psikologi ini ada bentuk belayan kasih sayang. Ini ngusap doang. Ya, tapi kebanggaan kalau cuma ngusap. Gitu. Ya, kita santuni anak yatim. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin sampai sini saja. Ada pertanyaan? Waktunya sudah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ketika Rasulullah puasa, beliau puasa hanya tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah sampaikan kalau memang tahun depan ada usia, jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sifat sunnah apa hadisnya itu sifatnya hadis bukan fi'liyah. Kalau 10 Muharram fi'liyah dan qauliyah. Rasulullah sampaikan dan Rasulullah laksanakan. 9 Muharram Rasulullah belum sempat untuk melaksanakan tanggal 9, tapi Rasulullah sudah pernah menyampaikan. Gitu. Umpama yang mau mengambil 10 Muharram silahkan. 10 Muharramnya saja. Karena apa? Masih mendapatkan fadilah keutamaan Yaumul Asyura, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Kalaupun kita mau berniat agar kita tidak tasyabuh menyerupai kaum Yahudi, kita puasa 9, 10 atau 10, 11 atau 3 hari 9, 10, 11. Sama-sama. Alhamdulillah, jawabannya cukup jelas. Mudah-mudahan Allah berkenan bagi tunangan 9, 10, kita tutup kifarat masjidnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.